Halo Dessert Friend, kembali lagi bersama saya Roni di channel Dessertpedia. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang cara membuat media tanam untuk kaktus atau sukulent, bahan apa aja yang diperlukan, dan bagaimana racikannya. Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke Dessert Friend, ini di depan udah ada 6 komponen dalam pembuatan media tanam untuk kaktus dan juga sukulent. Akan saya jelaskan satu persatu komponen apa saja dalam pembuatan media tanam kali ini. Oke, ini yang pertama ada pumice ya. Pumice itu adalah batuan apung yang berasal dari bebatuan vulkanik. Pumice memiliki keporosan dan kandungan mineral yang baik untuk kaktus dan sukulent. Selain itu juga tahan jamur. Karena bersifatnya poros, pumice ini baik untuk menjaga kelebihan air dan menjaga kelembaban media tanam sehingga akar tidak mudah busuk. Ini untuk pumice. Lalu kedua, ini saya punya pasir malang. Pasir malang sendiri berasal dari magma atau lahar gunung berapi yang berasal dari gunung berapi atau dataran tinggi yang ada di sekitar Malang. Makanya dinamakan pasir malang. Pasir ini sering digunakan untuk media tanam kaktus karena lebih cepat melewati air, jadi tidak menyimpan air sangat lama sehingga dapat mencegah kaktus menjadi busuk. Dibanding pasir biasa, pasir malang jauh lebih steril, bersih, dan juga terbebas dari jamur. Lalu komponen ketiga, saya mempunyai perlit. Perlit adalah bahan yang berasal dari kaca vulkanik. Bahan ini memiliki kantong udara yang besar dan digunakan untuk menyimpan air hingga oksigen dari tanaman. Perlit menyerap air dengan yang sangat baik sehingga sangat bagus untuk meningkatkan drainase media tanam. Di samping itu, perlit juga mempunyai bobot yang ringan ya, sehingga tidak membuat media tanam menjadi berat. Lalu komponen keempat, saya punya vermiculit. Vermiculit adalah salah satu media tanam yang terbuat dari hasil pemanasan mineral mika dan juga mineral lainnya. Vermiculit dapat menjaga kelembaban di dalam media tanam dan bagus untuk membantu pertumbuhan akar ya. Itu untuk vermiculit. Lalu komponen kelima, saya mempunyai peat moss. Peat moss itu terbuat dari lumut yang dikeringkan ya. Kegunaan dari peat moss sendiri itu bisa menjaga kelembaban, juga memberikan nutrisi pada tanaman, kayak akan unsur hara atau zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Adapun nutrisi yang diserap oleh tanaman dari peat moss itu sendiri itu ada nitrogen, mineral, kalium, serta fosfor. Peat moss itu bersifat tidak padat ya, sehingga dapat mudah oksigen untuk masuk ke dalam media tanam dan diserap oleh tanaman. Karena sifatnya yang tidak padat, jadi dapat mempercepat pertumbuhan akar tanaman. Itu untuk peat moss. Lalu yang terakhir, saya punya humus. Humus sendiri itu campuran dari kompos daun dan juga sekam bakar. Kompos daun sendiri kaya akan unsur hara yang bermanfaat untuk pembentukan klorofil, pembentukan akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji tumbuhan ya. Lalu untuk sekam bakar bermanfaat untuk proses penggemuran tanah ya. Akar tanaman bisa menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain daripada itu, sekam juga memiliki fungsi untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah. Jadi inilah 6 komponen dalam pembuatan media tanam kaktus versi Dessertpedia. Untuk perbandingannya nanti langsung kita praktekkan aja ya di saat meracik medianya. Sebenarnya untuk media tanam kaktus hanya menggunakan pasir malang dan juga sekam bakar pun kaktus bisa hidup ya. Cuma agar kaktus kita lebih terlihat segar, sehat, dan juga bagus, jadi kita kasih nutrisi yang lebih bagus ya dengan menggunakan 6 komponen ini. Oke, langsung kita racik media tanam kaktusnya ya. Ini yang pertama saya pakai pumice dengan takaran 30% atau 3 cup ya. Dua, tiga. Lalu ini komponen yang kedua, pasir malang. Untuk pasir malang takarannya 20% atau 2 cup. Ini udah pasir malang. Lalu saya kasih vermiculit.
saya pakai takaran 10% atau 1 cup aja ya untuk takaran kulit. Lalu yang keempat ada perlit, ini pakai 10% juga atau 1 cup juga. Perlit. Lalu yang kelima saya pakai bitmos untuk menjaga kelembaban media ya, takarannya 20% untuk bitmos atau 2 cup ya. Oke, ini yang terakhir saya pakai humus campuran dari kompos daun dan juga sekam bakar. Saya pakai takaran 10% juga atau 1 cup untuk humus. Setelah semua komponen dicampurkan, lalu kita aduk-aduk sampai merata ya. Ya, ini media tanam kaktus premium versi Dessertpedia ya. Ini kalau digenggam gini medianya tidak mengapal atau padat ya, cukup poros. Karena kaktus dan sukulen kan butuh media yang poros ya, agar tidak menyimpan air terlalu lama yang bikin kaktus dan sukulen itu menjadi busuk. Kalau untuk takaran sendiri gak berpatok harus sama ya takarannya, karena bisa jadi daerah teman-teman semua akan beda takarannya tergantung cuaca dan suhu di daerah teman-teman semua. Jika daerahnya cukup dingin atau lembab, mungkin bisa lebih dibanyakin komponen non organiknya ya, bisa pumice atau pasir malangnya, agak dibanyakin takarannya agar tidak terlalu lama lembab medianya yang bikin kaktus jadi busuk. Terus kalau jika daerahnya cukup panas atau gersang, mungkin bisa ditambahkan komponen organiknya ya, bisa bitmos atau humusnya yang dikasih takaran lebih banyak ya, agar tidak cepat medianya kering dan sering menyiram. Selain dari media tanam, kaktus juga perlu diberi pupuk ya. Ini saya pakai pupuk slow release Osmocote Decastar yang kandungan NPK nya 13-13-13. Saya tidak langsung campur ke medianya ya saat meracik media itu. Mungkin banyak teman-teman yang langsung dimasukin ke medianya di saat meracik medianya. Itu nggak salah juga kok. Tapi kalau saya sendiri memasukin pupuknya pada saat menanam kaktusnya ya, biar lebih irit juga sih. Lalu yang kedua, ini saya punya Furadan. Ini untuk insektisida ya, agar tidak ada serangga atau hama yang masuk ke dalam media tanam yang bisa mengganggu pertumbuhan kaktusnya ya. Bisa dibeli di toko tanaman terdekat atau di marketplace ya. Ini untuk insektisida saya pakai Furadan. Lalu ini ada fungisida merek Antrakol ya. Ini fungisida berfungsi untuk mencegah adanya jamur di dalam media ya. Jadi setiap sebulan sekali saya semprotkan cairan fungisida ke kaktus dan medianya. Jadi si bubuk pestisida ini kita campurkan ke dalam air, lalu kita semprotkan ke kaktus dan medianya. Ini untuk fungisida. Lalu yang keempat, ini saya punya vitamin B1 yang lebih bagus sih yang dari Thailand ya, yang botolnya berwarna biru kalau nggak salah. Ini untuk vitamin, untuk menambah nutrisi untuk tanamannya dan juga mengurangi stres untuk kaktusnya ya. Tapi ini opsional sih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ini juga sama disemprotkan tiap sebulan sekali. Jadi B1 ini campur dengan air lalu disemprotkan ke kaktus dan medianya. Mungkin sekian pembahasan tentang media tanam kaktus dan sukulen versi Dessertpedia ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.